tanggal 11 ya. Ya. Maka dari ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Ini bab belajar ilmu akhlak. Belajar ilmu akhlak di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika fi sa'iril akhlaqi. Wa kadzalika dan seperti demikian wajib fi sa'iril akhlaqi tentang akhlak-akhlak yang lain. Nahwul judi ialah seperti dermawan. Wal bukhli dan pelit. Wal jubni dan penakut. Wal jur'ati dan pemberani. Wa takabburi dan sombong. Wa tawaddu'i dan rendah hati. Wal iffati dan menjaga diri. Wal israfi dan boros. Wa taktsiri dan terlalu irit. Wa ghairiha dan semuanya al-jud bin nahli bin nahli. Fa inal kibro karena sesungguhnya sombong. Wal buhla dan pelit. Wal jubna dan penakut. Wasarofa dan boros. Haramun ialah haram. Wala yumkinu dan tidak memungkinkan at-taharruzu bisa menghindar anha dari al-kibru wal bukhl illa bi'ilmiha kecuali dengan mengetahui al-kibru wan nakhl. Wa ilmu ma dan mengetahui sesuatu yuboduha yang berlawanan terhadap al-kufr wal al-kufr terhadap al-kibr
wal bukhl. Fayub tarodu, maka diwajibkan ala kulli insanin, atas setiap manusia, ilmuha, mengetahui al-kibru wan nakhl, waqad sonafa, dan sungguh telah mengarang, as-sayyid al-imam, yaitu as-sayyid, siapa sayyid, al-imam, yaitu imam, al-ajalu, yang agung, as-syahid, yaitu as-syahid, Nasiruddin, yaitu penolong agama, Abul Qasim, yaitu Abu Qasim, kitaban, terhadap sebuah kitab, fil akhlaki, tentang akhlak, wa ni'mama, dan sebaik-baik apa sesuatu, sonnafa, yang mengarang siapa Abul Qasim. Fayajibu, maka wajib, ala kulli muslim, atas setiap orang Islam, hifdzuhuma, apa menjaga al-ahlakul madhkur fi tilkal kitab, fi tilkal kitab, ya dibaca artinya. Wa kadzalika fi sa'ir akhlak, demikian pula ya. Demikian pula hendaknya orang Islam. Kelihatan nggak? Artinya sampaikan. Iya. Demikian pula hendaknya orang Islam harus mengerti akan ilmu akhlak, misalnya dermawan, pelit, penakut, pemberani, sombong, rendah hati, menjaga diri dari perbuatan dosa, boros, terlalu iri, dan sebagainya. Karena sesungguhnya perbuatan sombong, pelit, penakut, dan boros adalah haram, dan tidak mungkin dapat menghindar dari keempat sifat tersebut kecuali harus mengetahuinya. Demikian pula mengetahui sifat-sifat yang sebaliknya. Maka orang Islam wajib mengetahui keempat sifat tersebut. Sayyid, imam yang agung, Syahid, Nasiruddin, Abu Qasim telah menyusun sebuah buku yang indah yang menerangkan tentang akhlak. Maka wajib bagi setiap orang Islam agar menjaga akhlak-akhlak yang disebutkan dalam bukunya Syekh Abu Qasim tersebut. Sebelum masuk ke tentang kemuliaan, tentang belajar ilmu akhlak, sebelumnya kita akan menjawab pertanyaan tentang apa itu zuhud dan waro yang ditanyakan sama Mas Wing tadi kemarin ya. Az-zuhud tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Sedangkan waro adalah meninggalkan sesuatu yang membawa mudarat di akhirat.
Jadi kalau zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tujuannya apa? Ya akhirat. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau sekiranya nggak ada manfaatnya, dia tinggalkan. Kalau waro, meninggalkan sesuatu yang membawa mudorot. Sekiranya itu masalah itu mudorot. Mudorot itu apa? Membawa kepada yang tidak berguna. Ya sama sih, yang tidak ada manfaatnya. Tapi jurusannya yang membawa mudarat yang udah menuju ke kecelakaan. Sekiranya masalah itu cilaka akibatnya, cilaka untuk akhirat, dia tinggalkan. Zuhud dan waro adalah sifat yang mulia yang harus dimiliki setiap muslim. Zuhud dan waro, ya, sifat yang mulia yang harus dimiliki setiap muslim. Zuhud secara bahasa berarti meninggalkan sesuatu yang sedikit. Ya. Secara bahasa berarti meninggalkan sesuatu yang sedikit. Sedangkan zuhud adalah meninggalkan hal-hal yang melalaikan dari akhirat. Beralih dari kesenangan, kesibukan pada dunia, lalu semangat mencapai, menggapai, serta mempersiapkan diri menuju negeri masa depan. Pengertiannya gini, zuhud itu dia berpikir sesuai dengan Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan di akhirat lebih baik daripada di dunia. Apalah artinya di dunia bergelimang harta, ya kan? Apalah artinya hidup bergelimang harta sementara melalaikan dunia. Kalau bergelimang harta tapi enggak melalaikan akhirat, boleh. Contoh seperti sahabat Utsman sendiri kan bergelimang harta juga sampai saat ini. Tapi dia tetap fokus ke akhirat, enggak berkurang sedikit pun mengenai keakhiratan. Nah, terbanyak saat ini orang mengejar dunia lupa akhirat. Kadang nggak kenal lelah dari pagi sampai malam lagi, tidur sebentar, berangkat kerja lagi, terus jadi yang dipikirkan hanya dunia. Nah, ini orang yang zuhud ini dia senantiasa mengedepankan daripada mempersiapkan diri menuju negeri masa depan, yaitu akhirat. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Fa'ama zuhud fin nafi'i majhilun wasilun wa dholal. Fa'ama zuhud fin nafi'i majhilun wa dholal. Adapun zuhud dalam hal yang bermanfaat, waktu itu termasuk kebodohan dan kesesatan. Waktu yang sekiranya membawa kemudorotan atau membawa yang tidak bermanfaat, dia tinggalkan. Itu zuhud. Misalkan kita tuh melihat sinetron, keasikan sampai malam, sampai kemalaman, kemudian kita itu subuhnya enggak dilaksanakan. Itu namanya hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka waktu yang seperti itu adalah kita mengikuti suatu kebodohan dan kesesatan. Dia enggak mengerti apa arti kehidupan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihrud ala ma yang fauka wasta'in billah wa la ta'jiz." Bersemangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah kepada Allah dan janganlah malas. Nah, itu pengertian zuhud dasarnya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Bukan berarti orang yang zuhud itu orangnya
pakaiannya kumuh, lusuh, dan kemudian miskin papa. Tidak demikian yang dimaksud. Maksudnya cinta dunia tapi tidak melalaikan akhirat. Ya, cinta dunia tapi tidak melalaikan akhirat. Tidak fokus ke akhirat. Dengan waro, apa itu waro? Waro itu berarti menahan diri, yaitu iffah, menahan diri sesuatu yang tidak pantas. Misalkan gini, waro menahan diri dari hal-hal subhat yang bisa jadi haram atau makruh. Orang yang waro atau meninggalkan perkara yang agar tidak terjerumus dalam perkara yang dilarang, ia hanya berpegang dengan sesuatu yang sudah jelas agar agamanya selamat. Al halalu bayinun wal haramu bayinun. Nyata bahwa yang halal itu jelas dan yang haram itu ya juga jelas. Kejelasan tentang haram dengan halal ya, itu sudah tidak diragukan lagi. Maka kira-kira yang meragukan ditinggalkan. Ada orang antara halal dengan haram, yang jelas-jelas nyata itu haram, itu halal, ya. Kemudian dia pegang yang abu-abunya misalkan, yang tidak jelasnya itu. Wal waro al masyru wa tarku ma qad yadurru fid daril akhirah. Waro itu disyariatkan, itu meninggalkan sesuatu yang mendatangkan mudarat untuk negeri akhirat. Kiranya mendatangkan kemudorotan ya, pada dirinya, maka ditinggalkan. Waro adalah meninggalkan hal haram dan subhat karena mendatangkan mudarat. Jangankan yang haram, yang subhat aja dihindarkan. Misalkan kita diberikan sesuatu yang subhat itu nggak jelas haram dan haramnya, yang nggak jelas halal dan haramnya, subhat. Ini dari mana nih? Dari mana? Dari siapa? Uangnya dari mana? Misalkan seperti itu. Tapi kita jangan terlalu seperti itu, nanti orangnya kan tersinggung kalau begitu kan ya. Diberikan sesuatu kemudian dari mana uangnya? Ya kita sendiri aja punya prinsip. Sekiranya perilaku orang itu memang udah menunjukkan bahwa ada yang diragukan buat kita, itu yang demikian itu diragukan kehalalan keharamannya, itu subhat. Ya, subhat. Innal wajibati wal mustahabbatu la yuslihu fiha zuhdun wala wara'. Wa amal muharramat wal makruhat fa yuslihu fiha zuhud al wara'. Wa amal mubahah fa yuslihu minha zuhud dunal wara'. Ibnu Taimiyah itu seperti itu. Perkara wajib dan sunnah tidak boleh di dalamnya ada zuhud dan wara'. Tadi al halalu bayinun wal haramu bayinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Jelas ini warung saya pengen makan. Jelas itu ada warung misalkan punyaan orang yang bukan orang muslim. Saya ngerti pasti itu sembelihannya kagak bener masalah. Maka kita kan ada ragu di dalamnya. Maka kita lebih baik cari yang lebih baik, yang halal. Misalkan warung Padang. Nah, jelas kejelasan kehalalannya itu jelas. Apalagi kalau tulisannya halal. Nah. Apalagi kalau kita ke luar negeri, ya, kalau ke luar negeri, ya nggak usah ke luar negeri lah, kita ke Bali lah, nyari makanan yang halal tuh kadang-kadang suka susah. Yang paling aman ya itu tadi bawa super mie ya kan, bawa super mie, bawa roti yang dari yang jelas
halalnya, ya, jelas kehalalannya. Perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang meragukan pada dirinya dia ditinggalkan. Itu pengertian zuhud dan waro. Ya, untuk itu kita senantiasa kita berperilaku untuk paling tidak kita bisa mengendalikan dirinya untuk jangan selalu cinta dunia, ya, tanpa dasarnya itu untuk akhirat, tanpa didasari keinginan kita, kemaslahatan kita di akhirat, ya. Istilah bahasa Jawanya itu wal kedual, haram diuntal, besi manis rasanya diuntal, ya, tanpa melihat itu halal atau haramnya. Yang penting pokoknya perut kita kenyang gitu. Ada sampai punya pemikiran orang nyari yang haram aja susah, apalagi yang perilaku semacam itu harus ditinggalkan. Ya, lanjutannya yaitu tentang keutamaan ilmu dan harta. Ditanya sahabat Ali bin Abi Thalib berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan ilmu, ya, tentang keutamaan ilmu dan harta. Rasulullah SAW bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, fabal aradal ilmi falyatil bab. Hadisnya seperti itu. Aku adalah kotanya ilmu. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad SAW. Aku adalah kotanya ilmu. Wa aliyu babuha, sedangkan Ali adalah pintunya. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu, maka datanglah kepada pintunya. Udah pernah cerita ini? Udah pernah ya? Nah itu. Ini Mas channel kan kemarin nggak ada. Ya. Nah. Tatkala kaum Khawarij mendengar hadis ini, mereka mendengki kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu, karamallahu wajhah, dan berkumpullah 10 orang pemuka mereka. Mereka berkata, kita akan menanyakan, kita akan uji itu Ali satu masalah dan melihat bagaimana Ali dalam menjawabnya. Seandainya ia menjawab masing-masing dari kita dengan jawaban yang lain, tahukah kita bahwa ia seorang yang alim sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Seorang di antara mereka datang kepada sahabat Ali karamallahu wajhah bertanya, "Hai Ali, mana yang lebih baik, ilmu apa harta?" Mana yang lebih baik, ilmu dan harta? Ali menjawab, ilmu lebih baik daripada harta. Orang itu bertanya, dengan dalil apa? Ali menjawab, ilmu itu warisan para nabi dan harta itu warisan Qarun dan Fir'aun serta lainnya. Kemudian orang itu pergi. Datang lagi seorang yang lain lalu bertanya seperti yang pertama. Ali menjawab, ilmu lebih baik daripada harta. Orang itu bertanya, dengan dalil apa? Ali menjawab, ilmu menjagamu sedang engkau menjaga harta. Nah, kemudian setelah dijawab, orang itu pergi berlalu begitu saja. Kemudian datang lagi seseorang yang lain. Lalu ia bertanya, maka Ali menjawab, ilmu lebih baik daripada harta. Orang itu bertanya, dengan dasar apa, dalil apa? Ali menjawab,
pemilik harta mempunyai banyak musuh dan pemilik ilmu mempunyai banyak teman. Kemudian orang itu pergi. Datang lagi ya orang yang keempat, lalu bertanya, mana yang lebih baik, ilmu apa harta? Ali menjawab, ilmu lebih baik daripada harta. Orang itu bertanya, dengan dalil apa? Ali menjawab, apabila engkau belanjakan hartamu, ia akan berkurang, dan jika engkau amalkan, ilmu itu akan bertambah. Betul nggak nih? Iya. Kemudian pergilah orang itu. Lalu datang lagi orang yang kelima dengan pertanyaan yang sama, mana yang lebih baik, ilmu apa harta? Kepada ke-10 orang itu dari 5, 6, 7, 8, 9 itu dengan jawaban yang lain-lain. Orang yang kelima dijawab, pemilik harta bisa dipanggil si pelit dan menjadi hina, sedangkan pemilik ilmu dipanggil dengan sebutan al-mukarram, yang mulia. Nah, datang lagi yang keenam, dijawabnya, pemilik harta akan dihisab pada hari kiamat, sedangkan pemilik ilmu akan memberi syafaat pada hari kiamat. Nah, kemudian orang yang ketujuh dijawabnya dengan, harta itu makin lama didiamkan, makin bertambah usang, sedangkan ilmu itu tidak bisa lapuk dan usang. Orang yang kedelapan dijawab dengan, harta itu bisa membuat hati menjadi keras, sedangkan ilmu itu menerangi hati. Kemudian orang yang kesembilan dijawab, pemilik harta dikatakan sebagai pemilik dengan sebab harta, sedangkan orang yang berilmu mengaku sebagai hamba Allah. Nah, kemudian kepada orang yang ke-10, sahabat Ali menjawab, orang yang kaya harta selalu ditemani ketakutan dan kesedihan, sedangkan orang yang kaya ilmu ditemani rasa aman, bahagia, dan kegembiraan. Itulah jawaban sahabat Ali. Ali mengatakan bahwa seandainya mereka bertanya tentang ini saya akan aku jawab dengan jawaban lain selama aku masih hidup. Kemudian datanglah mereka yang beramai-ramai, yang 10 orang itu menyerahkan semuanya persoalan itu atas keilmuan yang dimiliki oleh sahabat Ali, dengan mengakui sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu tadi apa sabdanya, bahwasanya ilmu Ali ana madinatul ilmi wa ali babuha, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Itu pertanyaan tentang waro ya dan zuhud. Kemudian pelajaran yang sekarang ini yaitu tentang apa? Tentang belajar ilmu akhlak. Dikatakan bahwasanya kita wajib mempelajari ilmu dalam bidang studi akhlak, semacam sifat dermawan, kikir, penakut, nekat, sombong, rendah diri, menjaga diri, berlebih-lebihan, dan terlalu irit, dan sebagainya. Yang itu harus kita pelajari. Ya, kita pelajari bidang studi akhlak. Ya, bidang studi akhlak semacam itu, ya, sifat kedermawanan itu harus kita pelajari. Fa'inal kabir wal bukhl wal jubn wal israf haram wala yakun taharus anha illa bi ilmiha wa ilmu ma yudaduha fayabtarudu ala kulli insanin ilmuha. Karena sifat sombong, kikir, penakut maupun berlebihan itu haram hukumnya, dan tidak mungkin menghindari semua itu kecuali dengan mengetahui ilmunya dan ilmu antisipasinya. Maka wajib bagi setiap orang untuk mempelajarinya. Wa qad sanafa Sayyidul Imam Al-Ajal Al-Asahid Nasiruddin Abul Qasim kitaban fil akhlaq
wa ni'ma ma surifa fayajibu ala kulli muslimin hifdzuhuma. Bahwa Imam Said yang mulia Ustadz Nasiruddin Abdul Qasim telah mengarang kitab akhlak. Alangkah amat bagusnya kitab ini, dan karenanya wajib bagi setiap muslim menjaga akhlak itu. Akhlak dibagi dua, ada akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji, dan akhlak mazmumah, akhlak yang tidak terpuji. Untuk itu kita harus mempelajari studi banding tentang apa itu akhlakul mahmudah, akhlak-akhlak yang terpuji, wa akhlakul mazmumah, dan akhlak yang tidak terpuji. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain kita bisa mempelajari apa itu akhlakul mahmudah dan akhlakul mazmumah, akhlak yang terpuji dengan akhlak yang tidak terpuji ataupun tercela. Demikian saja kajian pada subuh yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat ilmu kita, Allah berkahi hidup kita, dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.